Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pendataan non-ASN atau pendataan honorer. Jadi BKN menginstruksikan kepada instansi untuk mengumumkan daftar nama honorer yang masuk dalam pendataan honorer atau pendataan non-ASN di tahun 2022 ini sebagai uji publik. Jadi nantinya para pegawai non-ASN atau pegawai honorer yang tidak masuk dan seharusnya masuk dalam pendataan bisa melaporkan kepada BKN. Begitu juga sebaliknya, jika ada honorer yang masuk ke dalam pendataan tetapi tidak memenuhi syarat dan seharusnya tidak masuk dalam pendataan, masyarakat bisa melaporkan kepada BKN. Dan kali ini kita akan coba lihat berita terkait dengan hal tersebut. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi berita terkait dengan instansi wajib mengumumkan daftar honorer yang masuk pendataan non-ASN diberitakan oleh cpnn.com. CPNN memberitakan dengan judul BKN instansi wajib mengumumkan daftar honorer yang masuk pendataan non-ASN. Kita coba bacakan. Badan Kepegawaian Negara mengingatkan instansi pusat dan daerah segera melakukan pendataan honorer sebelum 30 September. Itu berarti masih tersisa 28 hari lagi. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, setelah melakukan pendataan, setiap instansi wajib mengumumkan daftar honorernya. Jadi, honorer yang masuk dalam pendataan non-ASN pada kanal instansi masing-masing harus diumumkan ke publik, kata Deputi Suharmen di Jakarta, Jumat 2 September 2022. Di sisi lain, tenaga non-ASN diarahkan untuk memeriksa pengumuman tersebut. Jika tidak terdata, maka bisa mengajukan usulan pendataan. Suharmen menjelaskan, bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka dipersilahkan bersurat kepada BKN untuk penambahan waktu. Pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses pendataan. Mekanisme tambahan berupa uji publik ini untuk memastikan bahwa adanya transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKN, terang Suharmen. Suharmen menyebut di dalam menyampaikan data pegawai non-ASN, PPK atau pejabat pembina kepegawaian harus menyertakan dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Data honorer yang sudah diinventarisasi akan direkam menggunakan aplikasi pendataan non-ASN yang telah disiapkan BKN. Jadi itulah berita terkait dengan instansi wajib mengumumkan daftar honorer yang masuk dalam pendataan non-ASN. Jadi ini adalah hal baik yang dilakukan oleh BKN sebagai bentuk keterbukaan ya atau transparansi agar masyarakat bisa tahu apakah yang masuk dalam pendataan benar-benar honorer yang memenuhi syarat, dan sebaliknya jika ada honorer yang seharusnya memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam pendataan, masyarakat juga bisa menyampaikan kepada BKN. Jadi mungkin itu hal yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.